Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ija sobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Sami ya Basir ya Wahhab ya Razzaq warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nurika samsika abada abada. Allahumma harjana min julmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alayya bi ma'rifatil ilmi wassahil li abwaab fadlik ya arhamar rahimin. Bisirri fabahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa syakharna ma'a Dawudal jibala wa yusabbihanna wa tayr wa kunna fa'ilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang para pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmatnya begitu banyak. Terlebih lagi nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta panjang umur. Sehingga pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, yaitu untuk ibadah kepadanya.
Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita merupakan salah satu pengikutnya yang diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bibir dan lisan kita selalu kita basahi dengan memberi salam dan sholawat kepadanya, agar kiranya kelak nanti di yaumil kiamah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di belakang barisan beliau dengan rahmat Allah dan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, rutinitas kita pada malam Sabtu ba'da maghrib sambil menunggu waktu Isya, yaitu waktu yang mustajab, kita isi dengan kajian-kajian ilmu. Kalau kita yang menuntut ilmu, kalau enggak kita isi dengan apa? Dengan sholat sunnah serta kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ini kesempatan kita rutin malam Sabtu, kita niatkan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya apa yang kita niatkan pada malam ini menjadi bekal kita nanti dan menjadikan kita sebagai ladang kita di yaumil kiamah. Serta kita niatkan pula bahwa dalam menuntut ini kita ingin mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari, serta ingin menghilangkan kebodohan kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pasal yang ke-25 di dalam kitabnya Adabul Insan ini, yaitu menyatakan adab orang yang pegang suatu pekerjaan dengan makan gaji. Bagaimana orang yang telah diberikan suatu amanah pekerjaan dan amanah itu nantinya akan diberikan gaji kepada bos ataupun majikannya. Pada minggu yang lalu, adabnya bagaimana? Adabnya harus kita ada syaratnya. Apa syarat pertama daripada orang yang mempunyai amanah suatu pekerjaan dan akhirnya dia mendapat gaji? Yaitu yang pertama, amanah kepada kerjaan tersebut. Kalau orang telah diberikan sesuatu amanah, maka amanah tersebut menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena merupakan salah satu
sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang salah satunya amanah terhadap sesuatu. Jadi amanah itu menjadi wajib kalau kita mendapat suatu pekerjaan. Dan yang kedua, syaratnya apa? Syarat yang kedua yaitu kita mesti pandai benar dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Terus bagaimana kalau kita nggak mampu dalam mengerjakan sesuatu? Kita disuruh belajar, disuruh cari. Dalam arti kata kita disuruh ngaji, disuruh baca agar kita pandai dalam mengerjakan suatu pekerjaan kita. Dan yang ketiga, apa katanya syaratnya? Orang yang megang suatu pekerjaan dan nanti dia akan dapat gaji, yaitu orang itu baik-baik daripada pekerjaannya. Artinya apa? Artinya dia menjaga pekerjaan itu. Yang namanya kita dikasih suatu pekerjaan, maka kerjaan itu jangan kita rusak. Contohnya apa? Kita korupsi waktu, kita korupsi kerjaan kita korupsi dalam segala hal. Itu nggak boleh. Kita harus menjaga benar apa yang diberikan amanah tentang pekerjaan tersebut. Terus apa katanya? Yang keempat, kita harus rajin, disiplin. Agar apa? Agar kerjaan kita dilihatnya baik di mata majikan maupun di mata bos kita. Kalau kita nggak disuruh, kira-kira itu mampu untuk kita kerjain, kita kerjain. Sampai lagi disuruh, diperintah oleh kerjaan kita kerjain yang terbaik, yang akan menghasilkan daripada hasil kerjaan tersebut yang kita kerjakan itu mendapat nilai lebih di mata majikan maupun di mata bos kita. Nah, terus bagaimana kalau kita udah punya syaratnya? Syaratnya amanah, syaratnya pandai, syaratnya membaguskan kerjaan tersebut, dan rajin, disiplin dalam menjaga pekerjaan tersebut. Terus apa yang kita dapat dari bos kita, dari majikan kita? Kalau kita pegang tuh syarat itu, nanti semua, kalau kita sudah kerja, apapun kerjaan kita sekolah, kita ngajar, kita kerja, kita jadi ibu rumah tangga, semua kita pegang syarat itu, maka dia akan mendapat, yaitu apa? Namanya baik. Oh, cuma baik banget tuh. Jadi namanya baik. Oh, cuma istrinya baik banget Oh, cuma anaknya baik banget rajin banget. Oh, dia sama gurunya baik banget Dari orang, dari bos, semua dari orang tua. Terus dapat apa? Dapat disayang. Sini, lu ntar gue dapat bonus. Sini, Abdul Karim, sekolahnya rajin banget, pinter banget nih, dapat bonus nih, dapat beasiswa tuh. Pirawati, lah jadi bini rajin banget, sini. Ntar kita jalan-jalan, kita makan, begitu. Tuh ada bonus, namanya disayang. Terus apa katanya?
Ini. Dapat ya, dapat naik gaji tuh. Buka. Kalau kerjanya cakep, dia naik pangkat, naik gaji, ya kan? Dapat pujian sama orang, tuh kan? Makanya kita jaga daripada bagaimana adabnya kalau kita pegang suatu pekerjaan itu agar kita dapat gaji lebih di mata yang punya bos maupun majikan. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita nggak disiplin, jangan sampai kita bodoh, dan jangan sampai kita tidak amanah. Maka suatu saat nanti kita akan menyesal daripada apa yang kita kerjain itu. Oh iya, dulu sekolah gue males banget belajarnya. Dulu gue jadi ibu-ibu males banget masaknya. Dulu gue ini semua begitu. Ya, itu pelajaran pada minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut dengan pasal yang ke-26, yaitu adab kelakuan memberi salam kehormatan satu sama lainnya. Sebelum kita bahas daripada kitab ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah agar kiranya apa yang kita baca ini pengarang kitab diampunin dosa-dosanya, dimaafin semua salah dan hilafnya, dan dijadikan selalu keberkahan dengan karangannya. Dan kita yang mempelajarinya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wala hadrati khususan As-Sayyid Al-Habib Usman bin Abdullah bin Adil bin Yahya Al-Alawi annallaha yataqassam min rahmatil maghfirah wa islamul jannah. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-26. Adab kelakuan memberi salam, kehormatan satu sama lainnya. Bermula sunnah mendahulukan memberi salam. Terus kita dulu makan dulu. Nah sekarang Sunnah kita mendahulukan memberi salam, istimu pula kepada orang yang lebih tua, dan sunnah atas yang berjalan bahwa memberi salam kepada yang berduduk, dan atas yang di atas kendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki. Sebagai laki, sepatutnya jika kita memberi kehormatan kepada lain bangsa, maka yaitu dengan aturan kehormatan kepadanya, dengan seperti akan hatinya. Adapun kehormatan orang Lupa apa ya? Lupa. Guys, lupa ya. Kehormatan orang serupa yaitu menurunkan tangan dari kepala ke bawah. Artinya saya kasih kehormatan kepada Tuhan dari atas kepala saya. Adapun kehormatan orang Islam yaitu dengan mengangkat tangan dari bawah ke atas kepala. Artinya saya angkat Tuhan
punya kehormatan ke atas kepala saya. Adapun selamat salamnya setengah daripada orang-orang Islam zaman sekarang, yaitu yang suka membuang iddah bangsanya. Maka jika ia memberi salam, maka ia taruh telapak tangan di samping ke punggungnya seperti orang hendak tegar sembahyang, maka yaitu jelek sekali, sebab bersalahan pada aturan agama Islam punya iddah memberi salam juga adanya. Di dalam bahasan kitab Adabul Insan pada malam ini, bahwa adab kita dalam memberi salam kepada orang yang lebih tua itu sunnah, dan yang berjalan juga sunnah memberi salam kepada orang yang duduk. Dalam arti kata bahwa kita saling memahami aturan-aturan bahwa yang di atas itu harus menghormati orang yang di bawah. Artinya kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, bahwa kalau kita lagi di atas, kita nggak boleh seenaknya berjalan seenaknya semau kita, karena di hadapan Allah bahwa manusia itu semua sama derajatnya, kecuali orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Aturan-aturan di dalam kitab ini kita pahami. Oh, bahwa memberi salam itu sunnah hukumnya dan wajib menjawabnya. Orang yang di atas itu sunnah memberi kepada yang di bawah. Yang diberi wajib bahasanya. Sedangkan bagaimana kalau kita sedang berpergian ke bangsa lain, misalnya para pejabat itu mempunyai kehormatan khusus tentang kenegaraannya. Bagaimana caranya? Ya hormat dari tangannya di samping sampai dia taikin ke atas, namanya penghormatan antar bangsa. Terus bagaimana kalau kita orang Islam ketemu dengan orang Islam, maka kita saling beruluk salam satu sama lain. Siapa yang paling dulu memberikan salam, maka yang lain menjawab. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang mukmin, janganlah kamu masuk ke rumah orang lain hingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi kita kalau ngaku seorang mukmin, ngaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita main
kita datang ke rumah orang tua kita main ke rumah saudara kita main ke rumah guru kita Sini tas petinya. atau teman kita, Taruh sini. sampai di depan gerbangnya kita minta izin kepada yang punya rumah dan kita memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Hai guys, wabarakatuh. ada lagi mukbang. Karena apa? Karena orang yang beruluk salam dia akan memberikan keberkahan yang berisi tentang kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faijahuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi hormat, diberi salam, maka hendaklah kamu jawab dengan salam yang lebih sempurna atau salam yang sepadan dengan dia. Kalau Abdul Karim memberi salam kepada mamanya, Abdul Karim memberi salam kepada ayahnya, dia pulang ngaji, dia beruluk salam dengan ucapan, dengan bahasa yang sering diajarkan oleh gurunya. Dia ucapkan Assalamualaikum, maka akan dijawab oleh mamanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban yang sempurna. Tapi kalau Abdul Karim dia memberi salam dengan salam yang sempurna, maka ucapan Abdul Karim seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mamanya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratu wa ridwanu. Jadi lengkap. Apa yang diajarkan di dalam Al-Quran ini begitu lengkap. Kita mandi dulu. Terus bagaimana kalau kita nggak kenal sama orang? Apakah kita perlu memberi salam kepadanya? Di dalam hadisnya, riwayat dari Bukhari Muslim, ayyul islami khair qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Apakah amalan yang terbaik di dalam Islam? Jawabannya memberi makanan dan memberi salam kepada orang yang sudah dikenal ataupun orang yang belum kita kenal. Jadi kita memberi salam kepada semua teman-teman kita, orang tua, saudara kita yang kita udah kenal. Kita sunnah memberi salamnya. Dan sampai lagi orang yang belum kenal. Karena apa? Islam mengajarkan kita terus menyebarkan salam kita agar menjadi Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Sedangkan di dalam hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala sayin ijabалтumuhu tahabbtum absu salama bainakum. Tiada bakal masuk surga hingga kamu beriman, dan tiada bakal beriman hingga kamu saling mengasihi dan menyayangi terhadap seluruh alam, terhadap seluruh sesama manusia maupun apa kata Nabi?
maukah kau kutunjukkan hal-hal yang menumbuhkan bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang kita di antara manusia, yaitu gemarkan memberi salam, masyarakatkan memberi salam di antara sesama kita, baik kenal maupun tidak kenal. Nabi nyuruh, kita suruh masyarakatkan, kita galakkan memberi salam. Sekarang orang malu memberi salam, malu. Kalau Nabi nyuruh, kita katanya ngaku jadi umatnya, kita nggak kerjain daripada sunnah-sunnahnya. Sedangkan dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, absus salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Hadis ini riwayat daripada Turmuji. Hai masyarakat dunia, gunakanlah uluk salam, memberi salam kepada semua orang, kawan kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, dan hadiahkanlah kalau datang silaturahmi, yaitu dengan cara kita membawa makanan walaupun hanya sebutir korma, dan sambunglah hubungan kita kepada sanak saudara kita, kepada keturunan kita, dan kerjakan sholat malam pada waktu kebanyakan orang-orang tidur, kebanyakan orang-orang pada ngorok. Maka kamu bangun untuk apa? Untuk mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau semua sudah kamu kerjakan itu, maka kamu masuk surga dengan selamat. Terus bagaimana caranya kita beretika dalam memberi salam menurut ajaran Islam? Maka sunnah kita memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka wajib kita menjawabnya dengan ucapan yang tadi telah kita kasih tahu. Kalau yang biasa sama, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bisa kalian nih sama gelas laptop. Tuk. Terus bagaimana adabnya? Adabnya kayak tadi di dalam kitab Adabul Insan, bahwa orang yang lebih dahulu, orang yang lebih tua akan memberi salam kepada orang yang muda, dan orang yang sedang naik kendaraan, dia memberi salam kepada orang yang sedang berjalan kaki, dan orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang begitu dikit dikerjakan oleh orang-orang Islam. Kebanyakan kita memberi salam itu waktu ngaji, kita memberi salam, kadang juga lupa, kadang kita datang ke rumah orang, biasanya kita masa bodoh aja, pura-pura aja, biasain, gemarin, karena ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 61, yang artinya ketika seseorang masuk ke rumah, sekalipun rumahnya itu sendiri,
maka orang tersebut kalau masuk rumah itu disunahin untuk memberi salam. Biasain. Bagaimana salamnya? Pertama kita memberi salam kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kedua kita memberi salam kepada para malaikat yang nunggu rumah kita. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya malaikat Allah. Yang ketiga kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul bait. Baru kita baca kulhu 3 kali. Dan kita baca ayat kursi sekali. Dan kita baca sholawat. Baru masuk. Masuk kita langsung. Itu sunnah. Walaupun kita masuk ke rumah sendiri. Banyak sunnah-sunnah Nabi dalam mengajarkan kita. Kita ketemu anak kecil, kita juga memberi salam. Dan kalau kita ketemu daripada di luar agama kita, kalau orang Yahudi, orang Kristen sekarang banyak pada paham, bisa lancar memberi salam, maka kita sebagai Islam jawab. Kalau jangan ucap assalamualaikum, waalaikum aja, waalaikum. Jangan diterusin waalaikum, jangan waalaikum, waalaikum. Itu bagi orang-orang di luar non Islam. Jawabannya. Terus bagaimana kalau kita salam ketika kita meninggalkan majelis? Apa coba mirip apa depannya? Ayo. Kita buka dulu. Kamu kan tahu. 1, 2, 3 pertama ada yang duit. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, al-istizanu salas fa in uzina laka wa illa farji. Batas bagi orang yang mohon diri itu 3 kali. Maka jika mendapat izin dari tuan rumah masuk, tapi jika tidak pulang. Kalau kita main kemanapun kita main, kita minta izin sama yang tuan rumah. Kita beri salam sekali, enggak dijawab. Kita beri salam kedua kali, enggak dijawab. Kita beri salam ketiga kali, enggak dijawab, pulang. Karena apa? Karena tuan rumahnya enggak ngizinin kita masuk. Pulang kita. Jangan dipaksa. Di bocah. Ini orang kemana ya? Jangan ketok-ketok sama orang. Kita beri salam. Kalau orang udah manggil, Karim, assalamualaikum, Karim, itu siap-siap kita jawab. Karena wajib hukumnya kita menjawab. Jadi dalam aturan adab dalam kitab ini bahwa kita harus punya aturan, punya adabnya. Bagaimana caranya agar kita memasyarakatkan daripada salam, yaitu kita menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Salah satunya kalau kita pulang dari mana-mana, kita masuk rumah, kita beri salam. Kita ketemu laki pulang ngaji, beri salam. Ini mah enggak, cuma Abdul Karim yang cakep.
Kalau pulang ngaji, assalamualaikum. Pulang sekolah, assalamualaikum. Begitu dong anak. Emaknya mah enggak, masa bodoh. Dia bilang tuh kuburan rumahnya. Begitu dong anak. Begitu. Mendingan Nabila cakep, memberi salam. Emaknya enggak, karena enggak ngajarin. Begitu dong aja. Jadi yang tua itu ajarin yang muda, beri salam agar dia paham dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ntar merembet tuh kemana-mana. Begitu hitungannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin pada malam ini kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah ampunin semua dosa kita, Allah maafin semua salah kita, Allah ampunin semua salah dan dosa orang tua kita. Allah selalu berikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, dan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan di dunia ini maupun di akhirat nanti, dan kita selalu diberikan kemudahan, gampang dalam menjalankannya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi manfaat buat kita di dalam kehidupan kita, dan kita bisa amalkannya. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan soleha, akhir hayat kita Allah tutup dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina tutup dengan doa kafaratul dzanbi. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.